Ya, shalom. Soalnya aminnya nggak kedengaran tadi ya. Nah, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, para dosen dan mahasiswa. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Beri tema pagi ini mengenal Tuhan, mengenal diri. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Nah, saudara, seringkali timbul pertanyaan, murid Tuhan yang pertama kali itu siapa? Kalau nanti kita belajar yang semester 3 ya, di tafsir perjanjian baru 1, kita akan merenungkan, meneliti di sana. Kalau versi Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, maka murid yang pertama kali itu Andreas, saudara. Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia," akhirnya Andreas ini meninggalkan gurunya Yohanes Pembaptis lalu ikut Yesus. Nah, setelah itu, saudara, Andreas mengajak Petrus di ayat-ayat itu. Jadi sebenarnya Petrus bisa percaya Yesus menjadi pengikut Kristus karena Andreas saudaranya itu. Nah, walaupun akhirnya Petrus lebih dipakai Tuhan dibanding Andreas, itu urusan lain. Tapi Petrus tidak boleh sombong, bisa mengenal Kristus karena Andreas saudaranya. Lalu ayat-ayat tadi mengatakan, saudara, ada Yakobus, ada Yohanes versi Matius 4 ayat 18 sampai 22. Jadi kali kita bisa merenungkan pertama kali Andreas, kemudian Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, saudara, di dalam bagian ayat yang kita baca tadi, saudara, Petrus itu memang kesekian kali menangkap ikan. Walaupun sudah jadi murid Kristus, saudara, meninggalkan segala sesuatu tapi ikut Yesus, tapi memang kembali ke pekerjaannya yang semula. Nah, kita tidak pernah melihat ayat firman Tuhan, Yesus melarang, Yesus menegur, saudara-saudara. Kenapa? Karena Petrus punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ya, punya istri, punya ibu mertua, kata Alkitab, yang harus dihidupi. Makanya kesekian kalinya, nanti kita akan lihat, saudara, Petrus itu selalu pergi menangkap ikan. Matius 4 ayat 18 mengatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Nah, saudara, ketika kita melihat Petrus menjala
ikan, tetapi kita bisa merenungkan tidak mendapatkan. Saudara, tadi di Lukas pasal 5 dikatakan apa? Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, tapi tidak pernah mendapatkan, tidak ada ikan yang kami tangkap. Nah, alamat besoknya pulang, diomelin istri sama keluarganya, saudara. Sudah bekerja sepanjang malam kok nggak dapat ikan. Nah, sama seperti suami bekerja nggak dapat hasil, pasti yang di rumah ngomel-ngomel, saudara-saudara ya. Nah, Yohanes 21 ayat 3 sama. Ketika Yesus sudah bangkit, Petrus pun juga dikatakan Alkitab kembali menjadi nelayan, bahkan kali ini ngajak teman-temannya, saudara. Karena Petrus salah satu murid Tuhan yang berpengaruh, teman-temannya juga ikut. Coba perhatikan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Perhatikan, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi saudara, kita bisa melihat kesekian kali pergi menangkap ikan, tapi tidak mendapatkan ikan sampai Yesus datang dan memberikan nasihatnya. Nah saudara, dalam keadaan yang seperti itu, Lukas pasal 5 tadi mencatat, sepanjang malam kami bekerja keras, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Saudara bisa lihat ya, di dalam ayat yang kedua dan 3, di situ dikatakan apa? Yesus itu meminjam perahunya. Nah, perasaan Petrus bagaimana? Perasaan saudara bagaimana? Bekerja, berusaha, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus bertanya kepada kita, berikanlah perahumu itu, aku pinjam, saudara. Perahunya dipinjam oleh Yesus. Bagaimana perasaannya, saudara? Nah, kita bisa melihat di dalam bagian ini, saudara. Sampai dia mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan keluhannya, mengungkapkan ketakutannya, kegelisahannya. Makanya dia berkata, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita bisa melihat di situ. Ketika Petrus mengenal Tuhannya, saudara, perahu dipakai Yesus untuk apa? Bukan untuk kepentingan diri sendiri, saudara, tetapi Alkitab mengatakan dipakai Yesus untuk mengajar. Dan Alkitab berkata, Petrus memberikan perahunya untuk dipakai mengajar. Saudara, ini satu pelajaran yang sangat indah. Ya, dalam kondisi yang mungkin tanda petik penuh kesulitan, penuh pergumulan, saudara, siapa yang kita utamakan dalam hidup kita? Nah, yang pertama pagi ini kita boleh merenungkan Yesus diutamakan oleh Petrus. Ketika Yesus meminjam perahunya, Petrus mempersilahkan, ini guru, pakailah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk mengajar banyak orang. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita utamakan dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, saudara, di dalam segala hal yang kita lakukan. Mungkin tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kalau Yesus yang meminjamnya, saudara, apakah kita menyerahkan dan memberinya? Ketika saya dan saudara mengenal Kristus, pasti kita akan memberikan segala sesuatunya untuk Yesus. Kenapa? Karena Yesus harus diutamakan lebih daripada segala perkara. Lalu yang kedua, saudara, dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, kita boleh merenungkan bagian ini. Ternyata Petrus itu mentaati, saudara, nasihat Yesus, perintah Yesus tanpa syarat. Apa artinya, saudara? Yesus tidak menjanjikan, ya, kalau engkau menebarkan jala, engkau pasti menangkap banyak ikan. Walaupun kenyataannya, saudara, akhirnya Petrus menangkap banyak ikan. Coba ya. Dan setelah dikatakan di sebelahnya itu, saudara, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak di ayat yang ke-6. Nah, seringkali kita taat kalau ada syaratnya. Seperti orang Israel, kalau kita belajar kitab Taurat, saudara, itu ada istilah hukum bersyarat. Terutama Ulangan pasal yang ke-28 ya, saudara. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka berkat ini akan turun kepadamu. Kalau saya dan saudara diberi, saudara, berkatnya dulu, janjinya dulu, mau melakukan enggak? Pasti kita akan melakukannya. Kenapa? Karena pikiran kita, fokus kita, itu adalah syarat yang diberikan itu tadi ya. Apa? Janji yang diberikan itu tadi. Tapi Kisah Rasul pasal 7 kita bisa melihat dikutip oleh Stefanus di dalam khotbahnya, ternyata orang Israel itu tidak mau melakukan.
Ya, seringkali namanya anak-anak. Kalau diberi iming-iming, makanya ada buku dengan judul Stop Iming-iming, saudara-saudara. Ya, kalau ada iming-imingnya, saudara, berkat atau janji, pasti mau melakukannya, pasti mau mengejarnya. Dan orang Israel, menurut Kisah Rasul pasal 7 yang dikhotbahkan oleh Stefanus, saudara-saudara, orang Israel tidak melakukannya. Malah sebaliknya, mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak setia, akhirnya mereka menyembah dewa Molok dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita bisa melihat hukum bersyarat, jika maka. Ketaatan yang bersyarat. Sangat mudah orang melakukannya. Walaupun demikian orang Israel tidak melakukannya. Tapi Petrus ketika mentaati perintah Tuhan, dia tanpa syarat. Bahkan kalau mau jujur, saudara, ya kita bisa melihat menangkap banyak ikan itu kan merupakan hasil, Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada harapan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, gambar di sebelah, siapa di antara saudara yang tidak kepingin diwisuda? Jadi MA, mahasiswa abadi. Saya pikir nggak ada. Bahkan kalau saudara terlalu lama di kampus, membuat penuh sesak asrama, paling saudara di drop out gitu saja ya. Benar ya Bu Wahyu ya? Saudara, nggak mungkin saudara. Walaupun kita punya keinginan, ya harapan untuk lulus, betul, saudara. Tapi itu kan masalah hasil, saudara, yang belum terjadi. Tapi yang harus dilakukan seperti Petrus mentaati. Sama seperti saudara sebagai mahasiswa mentaati, kerjakan paper, ya saudara, presentasi, penelitian teologis, ya harus kita lakukan. Nah, seringkali hasil menjadi urusan kita, hasil kita prioritaskan, tapi lupa yang namanya prosesnya. Pembelajaran adalah proses. Tanggung jawab sebagai mahasiswa adalah prosesnya. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan, mengajarkan kepada kita, jangan lupa prosesnya. Seperti Petrus mentaati, itu merupakan proses yang harus dia lakukan, saudara, sebelum melihat hasilnya itu. Manusia mentaati perintah Tuhan. Petrus mentaati perintah Tuhan. Kadang-kadang Petrus juga ragu, bagaimana mungkin Yesus yang adalah tukang kayu menasihati nelayan? Benar, saudara? Bukankah nelayan senior adalah Petrus, berpengalaman adalah Petrus, tapi ini ada Yesus, tukang kayu menasihati nelayan. Sama seperti saudara-saudara semua ya. Kalau diberi nasihat, saudara sebagai mahasiswa STT atau nanti sudah lulus kan nasihatnya pasti sesuai firman Tuhan. Kadang-kadang di dalam pengembalaan saya juga kesulitan, saudara. Di dalam masa pandemi ini, saudara, kesulitan ekonomi, ya pabriknya mau bangkrut dan lain sebagainya. Lalu nasihatnya bagaimana? Pasti sebagai hamba Tuhan nasihatnya berdoa Pak, berserah Pak, bersabar Pak. Mungkin begitu, saudara. Tapi bagi orang-orang seperti ini, wah, memang nggak pernah sekolah bisnis kok. Sekolahnya STH atau SPD, ya saudara-saudara, nggak pernah sekolah bisnis kok bisa memberi nasihat tentang bisnis, memberi nasihat tentang ekonomi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga diremehkan yang seperti itu. Makanya sebagai hamba Tuhan bukan hanya belajar teologi, belajar banyak hal, saudara-saudara, supaya apa? Kita bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan kebutuhan dari setiap jemaat. Nah, hari ini kita belajar keraguan itu harus kita singkirkan. Makanya kita mengupgrade diri, kita belajar apapun yang Tuhan beri kesempatan untuk kita belajar, supaya apa, saudara? Bisa menjawab kebutuhan jemaat hari-hari terakhir ini. Kadang-kadang kita seperti Petrus, ragu ya, tukang kayu kok memberi nasihat nelayan. Tapi saudara, harus dilakukan. Dan kita lihat ketika melakukan, saudara, hasilnya Petrus menangkap sejumlah banyak ikan. Demikian juga saya dan saudara, sebagai dosen kita mengajar sebaik-baiknya, memberi yang terbaik, maka sebagai mahasiswa pun juga mengerjakan tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga, ini bagian yang sangat penting, saudara. Mengenal Tuhan, mengenal diri. Di dalam Lukas pasal 5 yang ke-8, saudara perhatikan tadi, ya, ketika nasihatnya dituruti, saudara, coba kita ulang di dalam Lukas 5 ayat yang ke-8. Ya, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Itu dimulai di ayat yang ke-7 ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara-saudara, ketika nasihat Yesus dituruti, yang tanpa syarat itu ditaati, memang akhirnya mendapat sejumlah besar ikan. Tetapi coba perhatikan,
Ketika sudah mendapat banyak ikan, harusnya apa, saudara? Kalau kita dapat nasihat, lalu kita turuti, lalu berhasil. Apa yang keluar dari mulut kita? Pasti kita akan segera menghubungi dia, berkata kepada dia, terima kasih. Dalam keadaan sulit, terpuruk seperti ini, engkau memberi nasihat, engkau memberi solusinya, engkau memberi jalan keluarnya, dan aku lakukan, sehingga berhasil, terima kasih ya. Bahkan mungkin memberikan ucapan terima kasih, saudara-saudara, dengan berbagai macam apa, sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika menangkap sejumlah besar ikan, saudara, harusnya Petrus mengucapkan terima kasih? Ya, tetapi saudara lihat, Petrus sambil tersungkur dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Kira-kira menurut saudara ini ada yang aneh nggak? Harusnya Petrus mengucapkan terima kasih, tapi Petrus tidak berkata terima kasih, satu kalimat pun tidak pernah keluar dari mulutnya, malahan mengusir Yesus. Saudara, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita menyadari hal ini, Petrus tahu sedang berhadapan dengan siapa. Bukan berhadapan dengan seorang tukang kayu, bukan berhadapan hanya sebagai guru atau sebagai nabi saja. Tapi Petrus sadar dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Makanya kalimat yang keluar dari mulutnya di awal tadi, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Seringkali orang menafsirkan ini Tuhan, bukan Tuhan. Betul, saudara. Antara Tuhan dan Tuhan, kalau kita teliti, itu sebenarnya pengertiannya sama. Artinya penguasa, artinya pemilik, saudara, yang mengatur kehidupan orang-orang yang ada di bawahnya. Ingat kaisar-kaisar Romawi yang adalah Tuhan. Mereka punya kuasa mutlak, punya otoritas yang full power kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Demikian juga ketika seseorang mengenal Kristus, mengenal Tuhan, saudara, ya, maka sama seperti Petrus. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Artinya apa? Aku tidak layak bertemu dengan engkau. Aku seorang yang kotor, seorang yang berdosa, saudara. Dan engkau adalah Allah yang kudus. Sebenarnya aku tidak layak berhadapan dengan engkau. Aku bisa melayani Tuhan, bisa masuk STT, saudara, bisa berbuat apa saja untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang melayakkan semuanya itu. Biarlah kesadaran ini kita miliki, saudara-saudara. Nah, kita bisa melihat di sini, Petrus mengenal Tuhannya, sehingga dia bisa mengenal dirinya sendiri. Kalau seseorang tidak mengenal Tuhan dengan baik, dia akan lupa siapa dirinya. Akhirnya yang terjadi kesombongan, saudara-saudara. Segala sesuatu yang ada di pikirannya adalah karena dirinya, bukan karena yang lainnya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang mengenal Tuhan, memahami Tuhan, saudara, maka dia akan menyadari siapa dirinya. Mengenal Tuhan, mengenal dirinya, saudara. Ketika seseorang mengenal Tuhan, menyebabkan mengenal dirinya sendiri. Satu contoh, Yesaya 6 ayat 5 bandingkan ayat 1. Ketika dia melihat Tuhan yang menjulang, saudara, ya, kemuliaannya memenuhi bait suci, maka ketika Yesaya melihat Tuhan itu, dia berkata apa? Celakalah aku seorang najis bibir, aku seorang yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Pada Yesaya pasal 1 sampai pasal 5, dia sudah berkhotbah, saudara, menegur dosa umat Tuhan dengan keras supaya mereka kembali kepada pertobatan dan kebenaran. Tapi ternyata dia mengaku di hadapan Tuhan, di dalam khotbahnya, pemberitaan firman yang dia sudah lakukan, ternyata dasarnya adalah bibir yang najis, bibir yang berdosa. Namun ayat berikutnya mengatakan, mataku sendiri melihat Sang Raja. Saudara, ketika mengenal Tuhan, melihat Tuhan, mengalami Tuhan, maka melihat dirinya betapa tidak berharganya, betapa najis dan kotornya ketika bertemu dengan Tuhan. Ayub juga sama di pasal yang ke-42, saudara. Ketika dia melihat Tuhan, dia berkata apa? Aku menyesal, aku mencabut perkataanku. Perkataan bagaimana, saudara? Ayat 33 ayat 9 kalau Bapak Ibu baca, aku benar, aku suci, aku menjauhi kejahatan dan sebagainya. Dasarnya apa dia berkata seperti itu? Di pasal 1 kalau saudara lihat, Tuhan yang memuji Ayub.
Tapi masalahnya Tuhan memujinya bukan di hadapan Ayub, tapi di hadapan si iblis itu. Kalau Tuhan memuji di hadapan Ayub, Ayub bisa sombong, saudara. Tapi Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis. Dan dia berkata, lihatlah hambaku Ayub, orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Lalu singkat cerita iblis ya, tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ternyata itu memang membawa kepada kesombongan. Di dalam pasal 33 ayat 9, sombongnya Ayub keluar. Walaupun dalam keadaan yang terpuruk loh saudara-saudara. Di dalam proses Tuhan itu masih bisa sombong. Tetapi ketika mataku melihat Tuhan, Ayub 42, maka aku menyesal dan aku mencabut perkataanku serta aku duduk dalam debu dan abu. Jadi saudara-saudara, ketika memahami Tuhan, mengenal Tuhan, maka kita akan menyadari diri kita orang berdosa. Petrus mengatakan, aku ini orang berdosa, pergilah daripadaku. Paulus juga sama. Filipi 3, 7 dan 8 kalau saudara baca. Dulu merupakan keuntungan, sekarang merupakan kerugian. Dulu merupakan sangat yang berharga karena punya jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tapi ketika aku mengenal Kristus Tuhanku, semuanya itu kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dibanding semuanya itu. Saudara-saudara, di dalam kampus proses pembelajaran, disitulah letak kita semakin mengenal Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan melalui mata kuliah apapun yang diberikan oleh dosen kita, saudara-saudara, biarlah kita semakin dicelikkan, semakin disadarkan. Ketika mengenal Tuhan dengan benar, kita akan menyadari siapa diri kita sendiri. Oleh sebab itu, biarlah pagi ini kita merenungkan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kacau hidup kita, semakin menyadari masa lalu kita yang sangat buruk, saudara-saudara, ya, sehingga kita malu di hadapan Tuhan. Tapi bersyukurlah, saudara-saudara, ketika Tuhan dengan anugerahnya melayakkan saudara untuk menghampiri Dia, mengampuni saudara untuk bisa melayani Dia lebih baik lagi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Biarlah menolong setiap kami, anak-anak-Mu, yang masih dalam proses di STT Happy Family, ya Tuhan. Biarlah Kau pakai kami dengan segala kerendahan hati, supaya kami boleh terus dibentuk, terus diproses, dan kami boleh melihat hasilnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih karena kasih setia-Mu. Engkau memanggil kami, memilih kami Tuhan, untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Kami mengucap syukur. Sesungguhnya siapakah kami? Kami orang berdosa, kami yang tidak layak di hadapan-Mu, tetapi Engkau boleh memilih kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan, Engkau buat kami semakin rendah hati. Sebab ketika kami merendahkan hati kami, Engkau akan meninggikan kami pada waktunya. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.